Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat siang pemirsa, apa kabar nih? Semoga kabar baik ya semuanya. Amin. Sebelumnya, aku mau memperkenalkan diri aku dulu. Aku Cinta sebagai pemandu acara kalian pada hari ini. Dan aku, Gevira, yang akan ikut menemani Cinta juga pada acara kali ini. Senang bertemu kalian semua. Wow, luar biasa ya. Tadi penampilan salah satu tarian Indonesia yang dibawakan oleh Regita Tasya. Iya nih, unik banget. Tariannya jadi pengen ikut tampil. Oke, Gevira, aku mau nanya nih, hari ini kita bakal ngapain sih? Nah, selama beberapa waktu ke depan, kita bakal membahas tentang keadaan lingkungan hidup kita nih. Wah, menarik banget ya. Tapi dengar-dengar kita bakal kedatangan beberapa tamu istimewa nih. Betul banget, Cin. Hari ini kita bakal mengundang tamu istimewa dan bakal ngebahas topik-topik yang menarik seputar lingkungan dari narasumber yang begitu asik dan seru tentunya. Ada yang suka naik gunung, ada juga yang suka main ke gunung. Yang pastinya mereka ini aktif dalam upaya menjaga lingkungan. Dan jangan lupa kita juga punya narasumber yang katanya nih dari kecil udah sering banget nyelamatin hewan. Waduh, jadi penasaran banget nih. Sebelum kita mengundang tamu pertama kita, gimana kalau kita lihat video yang satu ini dulu? Yuk, check this out. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Anglia Martapandiangan. Saya di sini sebagai narasumber, yaitu sebagai aktivis lingkungan. Sedari saya awal remaja, saya mempunyai ketertarikan khusus untuk berkelana di alam. Mengapa demikian? Karena menurut saya alam adalah tempat pelarian terbaik saat kita tidak bisa mempercayai ke semua orang. Di situ kita bisa mencari ketenangan, kita bisa berekspresikan diri, kita bisa melihat dunia baru yang sebelumnya kita tidak bisa lihat. Dan satu hal yang paling wajib kita lakukan saat kita berkelana yaitu mempelajari setiap hal baru yang kita lakukan. Lalu saya mencoba menterapkan khusus di alam yaitu dengan mendaki gunung. Karena menurut saya dengan kita mendaki gunung kita tahu rasa pahit ya dulu yang kita rasakan. Kemudian kita bisa melihat keindahan setelah kita melakukan kepahitannya. Karena menurut saya jika kita bahagia saat kita harus ada rasa sakitnya dulu. Kemudian kita bisa menghargai hal-hal kecil yang itu bisa membuat kita bersyukur dan bahagia. Kemudian saya mendaki gunung di Gunung Gede, yaitu pendakian pertama saya. Menurut saya itu adalah pendakian yang paling berkesan karena saat itu saya merasakan capeknya pertama kali mendaki gunung, lelahnya mendaki gunung, dan saya bisa mendapatkan kebersamaan terhadap teman-teman saya dan bisa bercengkrama, berdiskusi di alam. Dan untuk teman-temanku semua, jangan lupa bersyukur, nikmatilah apa yang telah disediakan oleh Tuhan dan oleh alam itu sendiri. Dan tetap jagalah lingkungan sekitar kita. Dan jangan jadi penikmat tempat saja, namun kita harus bisa menjadi seseorang penikmat yang bertanggung jawab untuk generasi yang akan datang. Terima kasih, see you, bye. Hai guys, aku Sundari Sifabzia. Biasanya orang-orang manggil aku Ayi. Aku mahasiswi komunikasi Institut Pertanian Bogor. Aku kesehariannya kuliah daring, ngerjain tugas-tugas, dan aku punya peliharaan monyet, namanya itu Poi. Aku termasuk cinta binatang sih, apalagi monyet. Aku sering main sama Poi. Walaupun aku sibuk ngerjain tugas, tapi aku tetap memelihara binatang sayangan aku itu.
Nah, selain aku pecinta binatang, aku juga hobi jalan-jalan ke wisata alam, yaitu curug atau air terjun. Jadi walaupun aku mempunyai kesibukan seperti kuliah, aku juga menyempatkan diri untuk menjalankan hobi aku tersebut. Aku sudah mengeksplor banyak sekali curug-curug yang ada di daerah tempat tinggalku, yaitu di Sumatera Selatan. Di antaranya ada Curug Senyawa, Bidadari, Gegas, Panjang, Green Canyon, dan lain-lain. Penasaran kan dengan ceritaku? Yuk ditonton! Wah, keren banget ya. Kalau menurut kamu, gimana nih, Gev? Keren banget, parah. Ternyata main ke alam terbuka itu kayaknya seru banget ya. Apalagi mereka itu main ke alam tapi gak lupa nih untuk tetap menjaga lingkungan. Bener banget tuh, Gev. Selain menjadi mahasiswa, ternyata mereka juga aktif sebagai aktivis lingkungan di tempat mereka tinggal loh. Nah, oke deh. Kan kita udah lihat tuh profil keren dari narasumber kita. Gimana kalau kita langsung undang aja? Oke, tanpa menunggu lama, inilah dia Angli Amarta dan Sundari. Yuuu! Yeay! Selamat datang! Hai. Hai, Hai, Halo Mbak Sundari. Mbak Cinta dan Mbak Gevira. halo Devira, Cinta. Apa kabarnya Mas Angli dan Mbak Sundari? Kalau saya sendiri sih, puji syukur baik-baik aja sih ya untuk saat ini. Kalau Mbak Gevira dan Mbak Cinta sendiri gimana nih? Alhamdulillah, dong. baik. Semangat ya. Ya dong, Kalau harus semangat terus. Aku juga baik-baik sih sama kayak Mas Angli, Mbak Gevira sama Mbak Cinta. Alhamdulillah kalau gitu ya. Kesibukannya apa aja nih akhir-akhir ini? Mungkin lagi sibuk selain jadi mahasiswa, ada kegiatan lain kah? Boleh cerita nih. Iya, Siapa boleh. dulu? Tanya apa ya? Angli, Mas Angli dulu silahkan. Iya, Oh, dari Mas saya dulu ya? silakan. Oke. Makasih Mbak Gevira dan Mbak Cinta. Kesibukannya Iya. apa ya? So sibuk aja apa gimana ya? Kesibukannya sih sekarang kuliah. Untuk saat ini sih kesibukannya kuliah. Sama misalnya lagi ada waktu senggang atau lagi ada keinginan gitu, paling saya suka main-main gitu ke alam. Misalnya kadang-kadang ke bukit, kadang-kadang kalau sempet terus ada temen, kalau bisa sih saya naik gunung gitu bareng teman-teman. Gitu sih. Sama kesibukannya ya yang lain ya udah sih, tapi yang paling penting yang utama sih untuk saat ini kuliah sih. Itu sih kesibukannya. Wow, keren banget ya Mas Angli tuh kesibukannya aja keliling-keliling ke tempat yang indah, ke alam gitu ya. Gimana kok kita kayak gitu juga, Iya. Gev? Iya, Cin, bener banget. Jadi pengen kapan-kapan yuk. Ayo Iya, boleh bener. sok-sok lah join. Ayo. Kalau Mbak Sundari ini kayak gimana nih? kalau aku sih hampir sama ya sama si Mas Angli. Palingan kuliah, tapi kadang juga kalau sibuk atau merasa bosen ya, kalau sibuk paling sibuk kuliah. Nah, tapi kalau lagi bosen sama tugas-tugas kuliah, aku sih main ke alam bebas juga sama si Mas Angli. Tapi bedanya kalau Mas Angli ke ini ya, ke gunung ya. Kalau Ya. aku ke air terjun atau curug di dekat daerah aku. Wow, Air seger-seger. Wah, bayangin keren aja kayak banget pengen kalian langsung tuh jalan-jalan ya. nah iya nih. Iya dong, biar Kan- kan udah daring online gitu kan, di rumah aja ya pusing gitu ngelihatnya Iya. laptop lagi ngelihatnya dosen lagi gak pusing apa ya. Iya, Aduh, bener. bener. dosen. Nyari udara seger lah Jadi ya. mau memanjakan mata dengan melihat keindahan alam gitu. Iya, Tapi bener tetap sekali. menjaga protokol kesehatan dong ya. Oh, Harus dong. harus. Manapun kita pergi harus tetap jaga protokol kesehatan. Iya, Iya wajib nih. banget nih. Kan dengar-dengar Mas Angli sering banget ya naik gunung. Nah, kalau boleh Mas, tahu udah pernah naik gunung apa aja sih nih Mas? Boleh cerita dong. Sebenarnya gak sering-sering aja sih. Saya tuh awalnya tuh naik gunung tuh karena kenapa ya, penasaran aja gitu ya ngelihat teman-teman gitu ya, waktu pas masih SMA ngeliat teman-teman suka naik gunung gitu ya, terus penasaran gimana sih rasanya naik gunung. Terus waktu itu nonton film juga ya, awalnya tuh kayak nonton naik gunung tuh kayak asik gitu, terus mikirnya juga pertamanya tuh kayak susah banget, tapi emang pas pertama naik gunung tuh ngerasain kayak capek gitu, kayak pengen udahan gitu, terus mikir ngapain sih gue kayak gini, ngapain sih capek-capek, mending di rumah, mending tidur ya. Bener Tapi
dengan berjalannya waktu gitu ya, udah beres naik gunung tuh kayak ada pengen naik gunung lagi gitu. Dari hati gitu kayak pengen nyuruh, apalagi kalau lagi ada waktu gitu ya, terus ada teman ngajak tuh pengen lagi gitu. Terus yang udah pernah saya naikin gitu gunung saya daki tuh baru sedikit sih ya, sekitaran Gunung Jawa Barat aja gitu ya. Yang pertama tuh saya naik di Gunung Gede itu di Kabupaten Bogor tuh, di lewat via Putri, turunnya di Cibodas. Yang kedua saya naik Gunung Cikuray, jalur pemancar. Dan yang ketiga tuh saya tuh naik bukit-bukit aja gitu, Bukit Holbung di, kalau yang ini kebetulan saya lagi pulang kampung ya, jadinya saya naik aja gitu, selingin aja gitu sekalian naik bukit gitu, namanya Bukit Holbung di dekat Danau Toba. Terus yang keempat tuh saya naik Gunung Salak, tepatnya di, kan kalau Gunung Salak kan ada beberapa puncak. Nah kalau saya tuh lewat puncaknya Puncak Mosa. Itu aja sih yang udah pernah saya daki, pengalaman saya. Terima kasih. Wow. Tanya Keren aja banget udah ya. kebayang banget ya. Hidupnya kayaknya nggak akan gabut karena diisinya dengan aktivitas-aktivitas yang sangat positif ya. Nah, Mas Angli kan dari sekian banyak gunung yang udah Mas Angli datengin nih ya. Menurut Mas nih yang paling apa ya, favorit banget dan punya kesan tersendiri tuh gunung atau bukit yang mana nih? Apa ya? Paling berkesan gitu ya. Yang nggak bisa dilupain tuh yang gunung pertama sih, Gunung Gede. Soalnya kan itu bareng gunung pertama kali gitu, pertama kalinya saya ngedaki. Terus sama teman tuh waktu itu tuh sama teman-teman deket gitu, sama saudara. Ada saudara juga 2 orang sama teman-teman deket. Terus ngerasain pertamanya naik gunung tuh gimana, jadinya tuh cerita-ceritanya tuh paling keinget tuh di pendakian pertama sih. Ngerasain bisa capeknya, rasa laparnya gitu. Benar-benar. Iya. Pasti ya, kalau kayak gitu Bener momennya banget. sangat-sangat spesial sekali ya. Nah, ini kan Iya. Mbak Sundari juga cinta banget ya sama kegiatan alam seperti mengeksplor curug atau air terjun. Benar begitu, Mbak? Benar dong. Oke nih, gimana aja nih pengalamannya? Oke. Nah, yang pasti itu seru banget ya, karena kita itu bisa mengeksplor alam, dan yang bikin aku tertarik itu ngeliat pemandangan-pemandangannya itu yang indah, terutama di air terjun. Nah, ngeliatnya itu bikin adem gitu kan, dan tenang. Nah, kalau pengalamannya sih, yang pasti semua curug yang udah aku eksplor itu pasti punya pengalamannya yang tersendiri kan, tapi aku punya pengalaman ekstrim pada saat aku itu ngeksplor Curug Bidadari. Nah, soalnya waktu itu pas aku lagi ngeksplor curugnya, kondisi alam tuh sedang nggak mungkin kan, jadinya lagi hujan waktu itu. Nah, jadi kalau hujan kan itu lumpurnya itu sampai hampir sampai ke lutut aku kan. Jadi itu gimana tuh kalau jalannya? Jadi aku jalan sama teman-teman aku. Iya susah, itu padahal kan proses ke curug itu kan juga lumayan lama ya, karena kalau ke pos satunya aja itu memakan waktu 2 jam kan. Nah, kalau dari pos satunya itu sampai ke curugnya itu kan kita harus jalan. Nah, itu juga perlu proses 2 jam. Nah, jadi kalau pas mau baliknya itu, pas kondisi hujan itu, jadi nggak bisa pulang pas waktu itu posisinya kan, soalnya lumpurnya itu udah naik banget sampai ke kaki waktu itu sih paling pengalaman ekstrim bagi aku kan. Tapi kalau pengalaman yang seru-serunya, semua yang aku eksplor itu pasti seru semuanya. Itu Mbak, yang Mbak ke ini lumpur itu gimana? Cara ngatasinnya kok bisa sampai kayak bisa ini lagi, jalan normal lagi, itu kan susah banget pasti ya. Ya Tuhan, kalau pas waktu itu sih aku walaupun lumpur-lumpuran, hujan-hujanan, waktu itu aku sempet main-main lumpur juga sih. Kan kalau kita kan kalau dari curug itu kan udah kotor. Nah, jadi udah kotor, hujan ya gasin aja sambilan main lumpur-lumpur. Daripada nggak pulang kan, mendingan ya digasin aja pulang-pulang. Jadi pas pulang-pulang itu mama udah marah tuh kan, karena
badan udah penuh lumpur semua. Ternyata keren banget sih pengalaman dari Mbak Ai ini ya. Jadi pengen juga gitu ya explore ke alam gitu. By the way nih ya, aku punya pertanyaan buat Mas Angli sama Mbak Ai. Apa sih yang bikin kalian ketagihan itu untuk main ke alam seperti naik gunung atau ke curug walaupun capek gitu? Apa sih? Jadi kita juga bisa ngerasain gitu apa yang dialami oleh Mas Angli sama Mbak Sundari gitu. Terima kasih. Kalau dari aku dulu ya. Iya. Iya, boleh. Kalau dari aku sih, yang bikin aku tertarik untuk mengeksplor alam itu pemandangannya. Jadi pemandangan alam itu kan sekarang kan, apalagi kita yang tinggal di kota, itu kebanyakan minim terhadap keindahan alam kan, karena kita udah tinggal di kota, jadi penglihatan kita juga ya paling mall, paling ya gitu-gituan kan. Nah, kita itu juga harus mementingkan keindahan alam itu. Jangan sampai kita lupa sama, walaupun kita tinggal di kota, kita juga harus melihat keindahan alam yang sesungguhnya. Jadi walaupun kita sibuk, harus ada sedikitnya waktu luang untuk kita bisa refreshing, untuk menenangkan otak supaya kita tuh nggak stres dengan kehidupan kita yang fana ini kan, oleh tugas, oleh kerjaan kita, gitu doang sih. Wah, asik banget ya, benar-benar. Jadi pengen banget saya main ke alam itu ya. Selanjutnya baik, Mas Angli, silakan dijawab. Oke. Kalau saya sendiri sih ya yang buat ketagihan tuh apa ya, suasananya sih ya. Soalnya tuh kalau di kota atau di rumah tuh kan kita tuh selalu mikirinnya tuh tentang kerjaan kita ya, misalnya tentang tugas atau tentang kerjaan kita. Jadinya tuh lebih ke suasana gitu, sama lebih nyari udara segar gitu, sama ngilangin pikiran gitu yang pusing-pusing. Sama misalnya tuh kan kalau misalnya kita di kota atau di tempat kita ini kan, misalnya kan kita tuh dengan orang-orang tuh lebih sering berkompetisi gitu ya, atau beradu gengsi gitu ya untuk menaikkan kita gitu dengan orang-orang gitu kan, suka gitu kan ya. Nah bedanya tuh kalau misalnya yang saya bikin enaknya tuh saat naik gunung tuh suasana solidaritas ya gitu, dimana pada saat kita naik gunung tuh orang-orang tuh di sana tuh kayak berlomba-lomba baik gitu. Jadinya suatu saat kita minta bantuan ke orang tuh kayak misal pas di atas tuh pasti dia ngasih, misalnya saya minta butuh air gitu ya, kita kekurangan air pasti itu dikasih, terus butuh makanan pasti itu dikasih, atau kita butuh pertolongan gitu. Bedanya tuh kalau pas di sana tuh lebih seru gitu, jadinya tuh lebih kompak gitu semuanya tuh. Misalnya kita lagi daki aja tuh pada suka ada yang bilang misi bang, terus ada suka semangat bang gitu, suka seru aja gitu ngelihatnya gitu, kayak lebih kompak gitu, lebih ngerasa sosial lah gitu sih. Sama kalau misalnya keindahannya juga sih tuh pusing gitu ngelihat, kadang-kadang juga kan bete gitu kan ngelihat lakuin aktivitas rutinitas terusan gitu ya, misalnya kayak ngerjain tugas atau kuliah atau kan pasti ada rasa bosan jenuhnya kan ya, pasti butuh relaksasi otak gitu kan untuk benerin pikiran gitu sih kalau saya. Oh iya, bagus sekali ya, berarti dengan naik gunung ini bisa tercipta suasana kekeluargaannya. Sangat bagus sekali menurut Dan juga saya. persahabatan juga kan terlihat dari naik gunung ini ya. Nah iya benar banget. Pengalamannya lebih seru ya, nambahin relasi juga. Iya. Bener. Beda banget kalau kita main ke mall mungkin ya, cuman ngabisin uang. Kalau ini ngabisin waktu kita buat melihat keindahan ciptaan Tuhan, luar biasa. Nah iya benar, bisa buat Tapi self boleh healing juga ya. Ya. Boleh ditekenin lagi, misalnya kita main ke alam kan kita jangan jadi penikmat aja gitu, kita harus jadi penikmat yang bertanggung jawab. Contohnya dengan mengambil sampah yang telah kita buang, jangan buang sampah sembarangan, terus jangan ngerusakin pepohonan gitu, atau yang dilarang sama pengelolanya. Bener banget. Nah iya benar banget, harus tetap menjaga. Tingkah laku kita kalau di alam itu harus benar-benar baik, jangan aneh-aneh. Iya Nanti benar, kesurupan kata loh. orang dulu bahaya ya. Kebanyakan Ada orang suka penunggunya. aneh tuh.
Iya benar-benar. Pernah gak sih kalian ngalamin hal-hal yang mistis gitu, cerita singkat aja gitu? Iya dong, ceritain gitu singkat pengalaman mistis kalian selama eksplor ke curug atau ke gunung Ya. gitu, ada nggak sih? Apakah ada gitu? Pengalaman mistis ya. Kalau sejauh ini sih aku belum pernah ya. Kalau pengalaman mistis gitu, gimana kalau Anggi? Kalau saya juga belum pernah ngerasain ya, puji syukur belum pernah gitu. Tapi kalau Bersyukur. kalau dari cerita temen tuh suka ada gitu yang aneh-aneh. Kalau temen emang suka cerita yang aneh-aneh, tapi kalau di kita itu nggak pernah kejadian gitu. Ya, alhamdulillah. Jangan Alhamdulillah. sampai ya, jangan sampai. Jangan Iya, sampai jangan dong, sampai. aduh. Jangan sampai. Paling Kabur paling ngacir ngerasain nanti nih. merinding aja Ntar gitu kapok kan. yang ada. Iya, Bener. Nah, Bener iya banget. benar banget ya. Teman-teman, lingkungan itu merupakan suatu hal yang memang tidak bisa dipisahkan dari makhluk hidup. Menyadari betapa besar manfaat dari beragam hewan dan tumbuhan di Indonesia tentu membuat para pecinta alam semakin kagum dan peduli akan kelestariannya. Bener banget nih, Gev. Peran penting hewan dan tumbuhan juga menjadikan konservasi adalah suatu hal yang wajib untuk dilakukan. Ngomong-ngomong soal konservasi nih, saya mau nanya ke Mas Angli. Apa sih, Mas, Iya. konservasi itu menurut pandangan Mas? menurut pandangan saya konservasi itu kan diambil dari bahasa Inggris ya, conservation artinya pelestarian dan pelindungan. Jadinya tuh menurut saya tuh definisinya tuh jadinya tuh kita tuh harus bisa melestarikan lingkungan yang udah diberikan oleh Sang Pencipta dan harus melindungi, jangan merusak, dan apalagi kita merusak tanaman atau hewan yang sudah dilindungi dari pemerintah. Kalau bisa kita melestarikannya dengan kalau misalnya tumbuhan dengan pepohonan gitu, kalau tumbuhan pepohonan dengan melakukan reboisasi, atau dengan yang hewan kita dengan melakukan ya, kalau hewan sih kita juga kan memelihara atau mengembang biakinnya juga kan perlu izin. Kalau hewan sih ya dengan menjaganya aja gitu, jangan ngambil yang dilarang oleh pemerintah. Terus sama jangan merusak lah pokoknya mah. Wah iya bagus banget ya saran-sarannya, tips-tipsnya sekaligus dari Mas Angli ini ya, Cin. Betul banget, Gev. Emang luar biasa. Kita nggak salah ngundang narasumber ini. Iya benar-benar inspiratif banget ya. By the way nih ya, kalau dari pengalaman Mbak Ayu sendiri, ada nggak sih permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi pecinta alam saat mengeksplor lingkungan, dan di mana biasanya permasalahan tersebut ditemukan? Kalau permasalahan sih sebenarnya masih marak ya, terjadi praktik ilegal gitu terhadap proses eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan. Nah, jadi rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti penting dan nilai strategis sumber daya alam itu berkelanjutan juga masih menjadi masalah saat ini. Nah, sehingga masih banyak kerusakan yang terjadi seperti di daerah aliran sungai, pada ekosistem darat, dan pada pencemaran kawasan pesisir dan lain-lain. Jadi cuma itu sih masalahnya sekarang itu. Aduh, sayang sekali ya, masih banyak orang yang tidak melestarikan dan menjaga lingkungan. Nah, kalian kan harus tahu nih ya, apabila tidak menjaga lingkungan, tentunya dampak buruk pun akan terjadi. Betul kan, Mas Angli? Betul sekali. Nah nih, apa aja nih Mas dampak-dampak yang dapat terjadi apabila kita tidak menjaga lingkungan? Banyak sekali dong dampak-dampaknya tuh, kayak misalnya kita jadi nggak bisa ngelihat yang sebelumnya kita bisa lihat. Terus dampak-dampaknya juga misalnya dengan menebang pohon kita menjadi kebanjiran dan bencana-bencana lainnya. Jadi contohnya seperti juga bisa jadi longsor. Terus misalnya yang dulunya kita bisa ngambil dari hutan itu, kita biasanya bisa kita ambil terus kita bisa kembangin jadi uang, jadinya itu sekarang jadi nggak bisa. Itu sih dampak-dampaknya juga yang membuat perekonomian juga. Banyak sih dampak-dampaknya, dari dampak perekonomian, dampak bencana, sampai dampak sosial juga banyak sekali sih. Ngeri banget ya.
Aduh, Iya, Mas bener Angli, banget. Mbak Cinta, kalau misalkan kita nggak menjaga lingkungan dengan benar-benar kayak gitu, aduh, banyak banget Iya. dampak yang ditimbulkan. Makanya kita kan harusnya berterima kasih kepada Tuhan atas segala nikmat yang Iya, kita benar dapatkan sekali. gitu ya. Apa susahnya sih jadi manusia Iya, yang wajib udah banget. bersyukur aja. Itu udah enak loh, kita tinggal datang ke curug, ke air terjun, menikmati. Ininya tinggal nyebur gitu ya, berenang gitu Iya. kan. Iya, kayak gitu. Nggak usah buang sampah gitu ya. Kantongin aja, apa susahnya belajar dari sekarang gitu kan. Dari Iya, hal betul banget nih. Nah, di samping dari dampak yang ditimbulkan itu, apa sih tujuan sebenarnya dari pelestarian dan pemanfaatan lingkungan? Baik, boleh Mas Angli duluan yang jawab. Oh ya, tujuan dan pelestarian dan pelindungan, tujuannya tuh ya singkat aja sih ya. Tujuannya tuh supaya alam kita selalu terjaga, alam kita selalu ada, alam kita selalu bisa dilihat oleh generasi yang akan datang, dan kita bisa selalu menikmatinya. Tujuannya sih itu aja, jadinya kita bisa menikmati, dan di samping itu ada kita hidup tidak sendirian, dibarengi dengan ada hewan dan tumbuhan, jadinya kita harus bisa saling mutualisme lah, saling menguntungkan satu sama lain. Jadinya tujuannya agar itu semua masih bisa kita nikmati dari sekarang sampai generasi yang akan datang. Itu sih tujuannya. Nah, kalau menurut Mbak Ai sendiri bagaimana nih, Mbak? Nah, kalau menurut aku dalam lingkungan sekitar itu kita juga harus perlu etika lingkungan hidup saat kita itu beraktivitas di alam terbuka ya. Nah, misalnya itu kill nothing but time, yaitu jangan bunuh apapun kecuali waktu. Yang kedua itu ada leave nothing but footprints, yaitu jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Dan yang terakhir itu ada take nothing but picture, yaitu jangan ambil apapun kecuali foto. Gitu doang sih kalau menurut aku. Wah, sumpah keren banget ya. Terima kasih nih Mbak Ai. luar biasa. Angli. Tadi Iya, apa Mbak? Kill cinta nothing dan- but time, leave nothing but Footprints and dan take take nothing nothing Mbak but Picture. picture. Oh my god, so smart. Gadis yang sangat cerdas sekali, luar biasa. Iya, inspiratif sekali. By the way, terima kasih loh Mbak Ai dan Mas Angli sudah mau berbagi info dan pengalamannya mengenai pelestarian lingkungan. Iya, terima kasih Sama-sama, juga buat makasih juga. sebagai Vira ya sama Mbak Cinta udah ngundang Benar. aku. Iya, benar. Sekali Iya. ya, Kira. Semoga Kali-kali dong obrolan- ikut join main, ikut join ikut. Iya, nanti kapan-kapan. Kalau Saya ikut. kalian ini mau naik gitu ya, naik gunung atau mau ke Curug, bolehlah calling-calling aja. Iyalah, ajak-ajak Iya, lah. ayo dong. Gitu ya. Boleh. Aku nih Dan rencananya mau refreshing nih kali-kali ya, juga ya. hidup sehat juga ya, hidup sehat buat naik gunung gitu ya. Iya, benar. Terus sekalian mau ngevlog. Jangan ngevlog Wih, lah. mantap. Produktif juga Fokus kan ini ya di dong. sana. Kalau buat foto-foto itu spotnya bagus-bagus loh. Iya, benar. Oh, Instagramable Bagus ya. kali ya. yuk, besok yuk. Boleh. Ya, bener banget nih. Nah, semoga obrolan kita ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi kita semua. Nah, setelah ini bakal ada tamu spesial lainnya nih. Wah, siapa tuh, Cin? Kita lihat setelah yang satu ini. Oke. Kamu kesepian, gak punya teman chatan, gak punya teman jalan. Jangan khawatir, Tuntun punya solusinya. Dengan kalian menggunakan aplikasi Tuntun, kalian bisa bertemu dengan jodoh yang kalian impi-impikan. Mau seperti apa aja ada di situ. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kita download Tuntun sekarang. Setelah kalian mendownload aplikasi Tuntun, yang pastinya kalian tidak pernah merasakan sendirian lagi. Karena kenapa? Sekarang main TikTok yang pasti udah ada temennya dong. Udah ada doi yang nemenin, udah ada doi yang nge-shoot. Nah, terus kalau jalan-jalan nggak perlu sendiri lagi. Udah ada yang nyetirin, udah ada yang ngajakin main. Kalau makan udah ada yang membawain, udah ada yang nyuapin, udah ada yang bareng-bareng makannya. Pokoknya seneng banget deh. Yuk kita download aplikasi Tuntun sekarang. Nah, gimana nih Vian? Ternyata hebat banget ya narasumber kita kali ini. Ada Kak Sundari dan juga Kak Angli yang ternyata pecinta alam.
Iya, hebat banget Cecil. Yang katanya Kak Angli juga kan sudah naikin beberapa gunung yang berada di Jawa Barat, dan Kak Sundari juga sudah menempati beberapa curug yang ada di Palembang. Tentunya mereka itu menguasai tentang alam yang sangat luas wawasannya ya, bener kan? Iya, bener banget tuh Vian. Nah, kali ini kan kita udah masuk ke segmen kuis. Gimana kalau misalkan kita kasih tahu nih ke teman-teman kita yang ada di sini, hadiah apa aja sih yang bakalan kita kasih buat mereka yang bisa jawab pertanyaan dari kuis ini? Oke, nih aku kasih tahu nih ya hadiahnya apa. Pasti peserta pasti penasaran kan hadiahnya apa. Oke, langsung aku kasih tahu nih ya. Bagi peserta yang bisa menjawab kuis ini akan mendapatkan hadiah 30 followers untuk akun Instagramnya. Menarik sekali kan hadiah ini, Cecil? Iya, benar sekali. Nah, untuk kalian yang bisa jawab, jangan lupa dijawab ya. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan kuisnya, aku mau nanya dulu nih, aplikasi apa sih, Vian, yang bisa bikin kita ceria dan juga bisa untuk mencari jodoh? Nah, aku tahu tuh aplikasinya apa. Aplikasinya aplikasi Tuntun dong pastinya, bener kan? Bener banget, Vian. Nah, sekarang kita langsung masuk aja yuk ke pertanyaan kuisnya. Yang pertama, kan tadi kita udah ngejelasin tentang aplikasi Tuntun di iklan sebelumnya. Nah, sekarang aku mau tanya nih, apa sih sebenarnya aplikasi Tuntun itu? Oke, buat kalian yang tahu jawabannya, silakan ketik di kolom chat. Oke, mungkin kuis saat ini cukup sampai di sini. Nanti bakal ada kuis selanjutnya. Terima kasih, Ya, dadah. untuk kalian yang bisa jawab, jangan lupa dijawab ya. Dadah, sampai jumpa di kuis selanjutnya. Kayaknya kurang seru ya kalau kita melo-melo aja. Tarik sis, semongko. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikuti irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Heal the world, make it a better place for you and for me. People dying, here carrying on for it. To make a better place for you and for me. You and for me. You and for
pemirsa semuanya, kembali lagi di acara B1 Talk Show bersama saya Cinta. Dan bersama saya, Gevira, yang akan menemani Anda untuk ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu yang kece abis. Wow, what a wonderful performance. Keren banget tadi penampilannya ya. Memang luar biasa sekali, anak-anak Indonesia sangat sekali berbakat dalam bidang apapun. Nah, tadi kan kita udah bilang ya, kalau kita bakal ngundang bintang tamu keren lainnya. Iya bener banget, Cin. Siapa tuh? Jadi penasaran banget. Pokoknya bintang tamu kita ini selain memiliki wajah yang cantik, tapi hatinya juga cantik loh. Waduh, jadi gak sabar banget, Cin, ngobrol sama dia. Gimana kalau kita langsung undang aja bintang tamunya? Oh iya nih. By the way, hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang perlu dijaga kelestariannya. Entah itu hewan yang langka atau hewan yang masih banyak populasinya. Karena jika kita tidak menyayanginya atau menjaga kelestariannya, bisa saja hewan tersebut semakin berkurang dan punah. Nah, misalnya kayak binatang monyet ini nih. Walaupun populasinya masih banyak, tetapi jika kita tidak jaga kelestariannya, bisa saja punah kan? Kali ini kita akan mengundang seorang bintang tamu yang merupakan pencinta hewan, terutama monyet, dan katanya sih, dia suka menyelamatkan hewan sejak dia kecil. Tentunya hal ini menginspirasi kita banget ya teman-teman. Yuk, langsung kita undang aja. Sabar dulu dong. Sebelum kita undang, yuk kita tonton video yang satu ini. Check this out. Yuk. Hai semuanya, nama gue Indira Salomahira and I'm an animal rescuer. Kesibukan gue sehari-hari kecuali kuliah dan ngurusin pekerjaan-pekerjaan gue, yaitu mengurus si kecil ini. Mungkin beberapa kalian tahu kalau aku miara monyet. Sebenarnya udah 9 ekor yang aku rescue, yang aku piara, dan ini yang ke-9. Aku bakal kasih tahu ke kalian drama-dramanya untuk miara monyet, terus untuk kalian yang tertarik miara dia, dan gampang gak gampangnya aku bakal kasih tahu ke kalian di B1 Talk Show ya. Jadi jangan lupa nonton B1 Talk Show. Bye-bye. Wah, keren banget ya. Iya nih, menginspirasi banget. Nah, daripada penasaran, gimana langsung kita undang aja? Oke, dari tadi kan pasti orang-orang udah pada nunggu siapa sih nih bintang tamu selanjutnya. Daripada menunggu lama, mari kita sambut Indira Salwa. Yeay, welcome Mbak Indira. Oh my god. Hai Mbak Indira. Apa kabar nih Mbak? Halo Indira. Apa kabar nih Mbak? Baik. Apa kabar Mbak Cinta, Mbak Gevira? Alhamdulillah baik juga nih. Oh, semangat nih. Nih Mbak Indira Salwa, kesibukannya apa sih akhir-akhir ini? Kesibukannya paling kuliah, terus bosen juga kan di rumah, paling kerja sih. Ada ya kerjaan sedikit-sedikit lah buat uang jajannya. Mbak emang masih semester berapa nih? Aku umur 19 tahun. Semesternya kuliahnya? Oh, kuliah di IPB dong. Wow. Sama dong. Iya, sama. Wow, amazing. Ambil jurusan apa nih Mbak kuliahnya? Aku ambil jurusan komunikasi. Wow, luar biasa banget, anak communication. Iya. Berarti kan harus jago public speakingnya dong, harus luar Pandai biasa berkomunikasi. ya. Asik, cocok banget ya. Oke, tadi kan kita udah lihat video kamu nih ya. Aku pengen nanya nih, kapan sih kamu ini mulai aktif dalam upaya penyelamatan hewan itu, dan kenapa gitu bisa sampai kepikiran buat nyelamatin hewan-hewan? Oke, terima kasih Mbak Cinta untuk pertanyaannya. Mulai nyelamatin hewan itu sebenarnya dari kecil ya. Dari kecil memang keluarga saya itu semua suka hewan dan suka nyelamatin binatang-binatang. Pokoknya semuanya nggak tega deh kalau lihat binatang-binatang yang
sengsara atau dijahatin gitu sama orang-orang, pasti bawaannya tuh pengen ambil aja gitu, pengen rawat gitu. Gitu sih, keturunan. Wow, turunan apa nih? Turunannya. Kawan. Seru banget ya punya keluarga yang semuanya ini punya hobi yang sama ya, suka binatang. Iya nih, Jadi kan bener. ya nggak merasa terhalangi kalau lagi melihara ini sama-sama suka semuanya. Iya, bener banget tuh. By the way nih ya, Mbak Salwa pernah nggak sih kamu menyelamatkan hewan yang keadaan fisiknya mengkhawatirkan? Sering banget. Pokoknya kayak di jalan tol gitu kan, aku sempet ada kucing yang ketabrak gitu aja tuh. Keluarga aku sama aku tuh turun ke jalanan buat ngambil kucingnya, terus buat ngubur gitu kan, karena kita memang nggak tega deh pokoknya sama binatang-binatang yang iris lah untuk dilihat gitu. Terus ada beberapa kucing-kucingku yang sekarang aku piara itu hasil rescuanku juga, hasil yang udah dirawat, udah diobatin juga, ada yang kakinya pincang, matanya nggak ada gitu. Dan sekarang aku rawat sih, dan kadang aku juga kasih orang juga, siapa yang mau adopsi, aku suka kasih juga gitu loh. Itu sih. Wow, luar biasa banget ya. Aku kalau nemu hewan gitu ya di jalan, justru malah ninggalin karena bawahnya tuh takut gitu. Ini beda banget sama Mbak Indira Salwa ini. Mungkin karena ya sama-sama suka hewan, keluarganya. Kalau di aku mungkin emang dari kecil nggak terbiasa buat ngerawat. Jadi kucing mengaung dikit aja tuh udah Allahu Akbar, astagfirullah. Iya, udah lebay kayak banget. ngeri ya Bawahnya kita udah mah. lebay. Iya. Padahal nggak akan galak kan ya. Cuman bawaannya mungkin karena ya emang nggak biasa untuk deket beda sama orang hewan. ya. Beda-beda. Nih Mbak Salwa ini kan kegiatannya apa aja sih yang udah kamu lakukan dalam upaya penyelamatan hewan? Yang udah saya lakukan ya paling itu aja sih. Sedikit demi sedikit saya bisa ambilin kucing-kucing yang stranded yang mungkin ya yang Mbak Cinta tadi bilang, binatang-binatang yang keadaannya fisiknya itu kurang enak dilihat atau mengenaskan ya. Itu aja sih aku sebisa aku kalau melihat binatang yang mengenaskan keadaannya, aku ambil, aku rawat gitu. Gak hanya kucing doang kok, monyet juga. Wah, inspiratif banget nih. Luar biasa banget. Iya. Jarang banget ya nemu cewek suka hewan, ya banyak lah, tapi paling rata-rata meliharanya anjing. Iya kucing, gitu. ya. Mbak Salwa kok bisa sih ya melihara monyet ya? Bener banget ya, di saat orang-orang memelihara kucing atau anjing sebagai hewan peliharaan, Mbak Salwa malah melihara monyet. Kenapa nih, Mbak? Pertama memang dari dulu suka monyet sih, karena monyet kan ada ada gerak-geriknya yang mirip manusia ya, jadi lucu aja gitu untuk dipiara gitu. Dan monyet itu sensitif ya, jadi nggak semua orang bisa miara. Hanya orang-orang yang mungkin untuk melatih kesabaran juga bisa ya miara monyet. Jadi untuk kalian yang mau melatih kesabaran bisa miara monyet. Karena ini diem ya, Indira sangat melihara sekali. monyet ya? Iya, aku miara monyet. Aku juga punya monyet. Aku juga melihara monyet. Wow, Gak nyangka ya. Memang Keren narasumber juga. kali ini nih luar biasa ya, mengejutkan Iya. sekali gitu. Banyak surprise-nya gini. Iya, surprise banget. Wow. Ternyata sama ya, punya monyet juga. Iya. Umur berapa Kalau monyetnya? Mas Angli punya kah? Teman-teman Enggak aku ya? banyak. Temen aku yang monyet. Mas Angli bisa aja. Aduh. Kamu Sundari, aku boleh tanya sedikit gak? Kamu dapat monyet dari mana? Hasil rescuean juga? Iya, karena aku waktu itu lihat
di sosial media ya, dia itu jual monyet. Nah, jadi daripada dia memperjualbelikan monyet, jadi mending aku aja kan yang beli, jadi aku yang bisa merawatnya. Karena kalau dibeli sama orang yang nggak bertanggung jawab kan itu bisa bahaya kan monyetnya. Jadi ya itu aja sih. Boleh nanya gak ke Mbak Wawa? Ya boleh, Mas Boleh Agni. banget dong, boleh, silahkan. Itu kan suka ada ya tanggapannya gimana ya? Kan suka ada tuh yang mengenai yang topeng monyet kan, topeng monyet tuh tanggapan Mbak Wawa tuh gimana sih? Kan kasihan gitu ya kadang-kadang ngelihatnya tuh latihannya tuh kayak dipukul gitu, disuruh-suruh, ditarik-tarik lehernya. Tanggapan Mbak Wawa sebagai pecinta hewan monyet tuh gimana sih ngelihatnya? Miris Itu ya? ya, tanggapan saya mengenai hal tersebut, itulah manusia tuh kadang suka egois ya. Kadang tuh mereka seenaknya aja gitu loh. Binatang yang dijadiin duit atau apa namanya yang kerja, dan manusia tuh yang cuman merasakan enaknya gitu. Tapi sekarang makin tahun itu sama pemerintah itu udah nggak dibolehin kan yang namanya ada topeng monyet gitu. Karena kan monyet itu kan binatang apa ya? Binatang jatuhnya binatang eksotik ya. Jadi di apa namanya? Masih dilindungin gitu. Dan kalau mau piara juga ya harus benar-benar piara, harus benar-benar diperhatiin gitu. Jangan sampai dianya gimana-gimana gitu. Gitu sih. Wow. Lebih apa ya, sangat disayangkan aja gitu kalau ada yang dipekerjakan gitu, binatang-binatang itu Bener sedih ya. Sebenarnya nggak harus monyet aja ya, binatang apapun itu pasti apa ya, sebagai kita sebagai hati Ya manusia gitu kan, itu sebenarnya nggak punya boleh. sih gitu. Iya, wajib merawat kita tuh sebenarnya. Ini kalau monyet yang kamu pelihara ini hasil dari kamu menyelamatkan hewan, apa memang kamu sengaja beli? Kalau monyet yang sekarang ini tetanggaku miara, tapi dia waktu itu mau pindah rumah. Jadi kebetulan banget nih, aku suka monyet. Jadi dia ngasih ke aku untuk aku rawat. Tadinya aku udah nggak mau piara monyet lagi karena seperti yang aku bilang tadi, monyet itu kan susah ya, susah-susah gampang untuk bener banget. Tapi ya udahlah, maksudnya mungkin Tuhan ngasih ke aku untuk aku rawat, untuk disayangin juga, jadi ya udah aku piara lagi gitu. Bener banget. Wah, Semua pasti menarik udah ada. banget ya. Iya, benar banget. Udah ada alasannya kenapa Tuhan ngirim monyet itu ke kamu, bukan serta-merta untuk kayak ya mungkin dia punya takdir kehidupan yang jauh lebih baik kalau misalkan dia ini bersama kamu, pemiliknya kamu gitu kan, daripada dia harus tersingkirkan di jalan malah disalahgunakan, itu kan jauh lebih berbahaya lagi untuk keselamatan hidupnya. Luar biasa banget nih. Nah, iya bener banget nih. Iya betul banget, Gap. Kira-kira kamu mau gak nih buat nyoba melihara monyet? Waduh, bukannya aku nggak mau, Cin, tapi aku takut nggak bisa ngerawatnya. By the way, Mbak Wawa bisa ngasih tahu kita nggak sih gimana caranya ngerawat monyet? Oke. Cara ngerawat monyet itu susah-susah gampang, tapi kebanyakan susahnya harus banyak ya apa namanya perawatan tertentu kayak popok ya kan, biar dia kalau main itu nggak kotor gitu. Terus susu juga, dot juga, itu kayak bayi lah. Iya, kayak ngerawat bayi manusia, dia kan juga sensitif kan. Monyet itu binatang sensitif, jadi kalau digalakin dikit tuh mereka bisa agresif dan dendaman kalau monyet tuh. Jadi kalau kita galakin dikit aja ya, itu pasti mereka dendam ke kita, galak gitu. Jadi harus benar-benar sabar, harus diajarin ya dikit demi sedikit ya, marahin tapi jangan terlalu yang marahin banget gitu. Ya kayak bayi lah. Emang kayak karakteristik monyet itu mirip banget sama manusia ya, pantesan. Banget. Wawa, nanya lagi dong. Ya, Mas Angli. Mas Angli. Perilaku spesial apa sih yang bikin
Bawa tuh suka gitu sama monyet itu. Yang beda dari binatang-binatang lainnya gitu. Perilaku spesialnya tuh apa sih? Perilaku spesial apa ya? Sebenarnya nggak ada Yang perilaku spesial apa-apa sih dari binatang monyet ya. Memang saya suka aja sih, suka lucu aja gitu. Dan ya nggak tega aja gitu loh kalau lihat monyet-monyet yang ada di pasar hewan gitu. Apalagi kan waktu itu saya sempat nemuin, sempat rescue monyet di pasar Pramuka waktu itu di antara kandang ular. Akhirnya saya ya udah deh saya beli ya kan. Ya udah saya rawat. Kasihan dan untungnya lucu gitu. Jadi bisa ada mainan juga untuk di rumah. Biar gak gabut ya. Iya, benar. Wah, kalau dilihat dari cara merawat monyet sama kelucuan monyet yang gemes ini ternyata tidak sesulit yang dibayangkan ya cara merawatnya. Jadi pengen melihara juga gitu ya, Cin? Bener banget, Gap. Nih kan aku penasaran banget nih. Tadi kan Mbak Salwa sempat nyinggung permasalahan yang apa? Monyet di kandang ular gitu ya? Yang Mbak temuin nih. Sudah kandang ular. Ya, aku penasaran nih, susah senangnya Mbak Salwa selama menjadi penyelamat hewan. Oke, susahnya itu karena di rumah itu kan sudah banyak hewan ya. Jadi harus apa ya? Satu demi satu tuh harus diperhatiin tuh beda-beda gitu loh, harus ngurus ini gitu. Apalagi sekarang aku ada miara monyet, jadi lebih fokusnya ke monyet. Dan setiap hari itu ya dia juga sering berontak kan, jadi cakar-cakaran tuh ada pasti dijambak. Itu aku udah terbiasa, itu resiko miara monyet kayak gitu dan harus sabar. Dan senangnya itu ya ada mainan di rumah, jadi nggak bosan juga. Apalagi lagi pas pandemi kayak gini kan kayak gabut gitu, nggak bisa kemana-mana, jadi mainin aja gitu. Ada mainan lah biar happy di rumah. Ini siapa Mbak Wawa? Keren. Nama monyetnya? Nama monyetnya Abu. Abu itu singkatan dari anak bulu. Kirain karena berarti kalau cewek yang berbulu, itu gimana tuh? Abu juga cewek tuh. Yang berbulu apa ya? Apa ya? Ya lucu tau. Kalau Mbak Ai ini sama nggak? Kurang lebih melihara monyetnya sama kayak Mbak Salwa ini kah susahnya? Susah senangnya? Kalau aku sih kurang lebih sama aja ya kayak si Mbak Indira. Kalau susahnya gitu, senangnya gitu, sama aja sih. Sama aja ternyata ya. Tapi menarik banget nih ya untuk orang-orang yang mungkin lagi ngedengerin omongan kita nih sekarang jadi terbayang, kayaknya seru juga ya melihara monyet. Iya, gimana nih teman-teman pasti mau juga kan melihara monyet. Ya kan? Bener banget. Aduh. Oh iya nih, aku punya pertanyaan terakhir yang mungkin sedikit keluar dari pembahasan kita sebelumnya buat Mbak Salwa nih. Iya. Gini Mbak, kan belakangan tuh rame banget ya di medsos tentang pembangunan yang terjadi di Pulau Komodo. Nah, tanggapan Mbak Salwa sebagai penyelamat hewan tentang hal itu gimana nih Mbak? Tanggapan saya ya seperti yang saya bilang tadi ya. Terlalu banyak manusia egois ya, dan selalu mementingkan dirinya sendiri dan tidak melihat sekitarnya tuh butuh kehidupan juga gitu. Dan agak miris ya lihatnya. Populasi komodo kan semakin dikit ya, dan mau punah juga. Jadi sangat amat disayangkan sekali kalau habitatnya itu dihancurin oleh manusia gitu. Kalau bisa ya jangan sampai ngerusak lingkungan mereka lah. Mereka kan juga makhluk hidup gitu loh. Jadi sebisa mungkin ya jangan punya kehidupan masing-masing gitu loh. Jadi jangan merusak habitat lain gitu. Karena kan mereka makhluk hidup juga gitu loh. Itu aja sih. Bener banget. Ini juga menjadi catatan penting untuk kita sebagai generasi muda tentunya ya, meningkatkan kepedulian kita. Jangan cuman kayak ada berita ini cuman sekilas gini aja, padahal
Orang-orang yang mungkin dekat dengan pulau sana juga merasakan dampak yang sangat besar gitu ya, butuh pertolongan kita sebagai manusia, apalagi rakyat Indonesia. Ini penting banget, catatan penting untuk kita semua untuk belajar peduli lagi sama alam, sama hewan kita. Kita kan sama-sama makhluk hidup, punya hati nurani. Memang harus kembali tingkatkan kepedulian kita gitu ya. Nah, kita doakan saja semoga pembangunan yang terjadi ini dimanapun itu tidak mengganggu habitat hewan ya. Apalagi kan komodo itu kan termasuk hewan yang dilindungi. Jadi sensitif banget kalau ada berita kayak gini kan. Miris banget, apalagi Indonesia loh. Wah. Nah, iya bener banget nih Cinta. Ya pokoknya intinya kita harus peka ya terhadap lingkungan. Jangan sampai deh terjadi kepunahan hewan-hewan tersebut. By the way, terima kasih banget nih Mbak Salwa yang sudah bersedia hadir dan berbagi pengalamannya di acara kami ini. Iya, sama-sama. Makasih banyak Mbak Cinta sama Mbak Devira untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sama-sama kembali. Nah, semoga orang-orang seperti Mbak Salwa ini semakin banyak ya. Dan para penonton juga jangan lupa, yuk sama-sama kita jaga lingkungan dan hewan yang ada di sekitar kita, rasakan oleh anak cucu kita tentunya ya, Gev. Nah iya, betul banget tuh. Kita sebagai anak muda juga harus mencontoh para bintang tamu kita yang sudah datang kali ini. Nah, jika kita belum bisa melakukan apa-apa yang besar untuk lingkungan atau negara kita masih bisa nih menjaga lingkungan sekitar kita dari dini. Jangan sampai kita merusaknya. Betul teman-teman. Baik, setelah ini bakal ada apa nih? Nah, tentunya setelah ini kita bakal bagi-bagi hadiah dong buat penonton di rumah. Wah, penasaran deh. Hadiahnya apa ya? Ayo, apa ayo? Ayo tebak ayo. Nah, kalau penasaran, jangan kemana-mana, karena kita bakal bagi-bagi hadiah setelah yang satu ini. Selamat pagi permisa, kembali lagi dengan saya di Studio Mini Jakarta. Saat ini saya akan memberikan informasi berita terkait adanya mahasiswa yang sedang kebingungan dikarenakan kuotanya habis. Kita simak videonya berikut ini. Kuota habis emang sangat merasakan, membuat anak ini menjadi kebingungan. Jangan khawatir, jangan panik, tenang. Ada kartu ini solusinya. Bareng pacar, teman, sahabat, pokoknya semuanya itu gampang banget. Dengan menggunakan kartu ini, kalian bisa internet sepuasnya, scroll Instagram, YouTube, WhatsApp, dan lain-lainnya. Yuk, buruan kita pakai kartu ini. Ada sesilnya nggak? Ada, lagi keramas. Kan ya? Aku jadi duta sabun colek. Oh, aku jadi duta shampoo lain. Ya ampun, enggak banget deh. Dulu aku tuh emang sempet usaha terus cuci montok, ya sampai kuman gatal-gatal banget. Terus sampai akhirnya aku nemuin shampoo yang benar-benar bikin rambut aku jadi sehat, bagus kayak gini. Kalian mau tahu nggak shampoo-nya apa? Ini dia. Ini shampoo mantap yang bikin rambut aku jadi sehat dan bagus banget kayak gini. Terima kasih ya shampoo mantap udah bikin rambut aku jadi sehat kayak gini. Jangan lupa dicobain ya. Wah, ternyata narasumber kita kali ini benar-benar keren ya, Vian. Udah tadi ada Kak Angli dan juga Kak Sundari yang pecinta alam. Dan sekarang ternyata ada Kak Salwa yang juga pencinta binatang. Iya benar banget, dia tuh pokoknya dia tuh idaman para lelaki lah, pokoknya dia tuh udah mah cantik, terus penyayang binatang juga, dan katanya setiap dia melihat binatang yang ada di jalan yang tidak dilurus, maka dia akan mengurusnya di rumah. Bener kan Cecil? Bener banget, sudah cantik, berhati mulia juga ya. Aduh, pokoknya idaman laki-laki banget deh, pokoknya.
Oke, kita langsung ke pertanyaan kuis saja ya, Cecil. Oke, Yuk kita untuk lanjut ke pertanyaan aja. pertanyaan, nih aku kasih tahu nih pertanyaannya. Sebutkan 5 hewan yang dilindungi di Indonesia. Nah, untuk kalian yang udah tahu jawabannya, cepet-cepetan aja ya dijawab di kolom chat, karena kita bakalan ngambil pemenang yang jawabannya paling tepat dan paling pertama. Jadi, cepet-cepet dijawab ya. Betul banget, Cecil. Oke, mungkin untuk kuis saat ini cukup sampai di sini ya, Cecil ya. Iya, cukup sekian untuk kuis kali ini. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Dadah. Wah, nggak kerasa nih, kita udah ada di penghujung acara, Gev. Iya, bener banget, Cin. Kita terlalu nyaman ya ngobrol sama bintang tamu kita yang super kece abis. Gimana nggak nyaman? Mereka ini cantik, ganteng, masih muda, multi talent, dan menginspirasi banget anak-anak muda zaman sekarang tentunya. Bener banget. Nah, bener banget nih. Aku mau terima kasih banget ke Mas Angli, Mbak Sundari, dan Mbak Salwa yang udah ikut menemani pemirsa di rumah. Nah, kalian nih sebagai narasumber yang sangat menginspirasi, ada gak sih kesan-pesan yang ingin disampaikan kepada orang-orang? Boleh dimulai dari Mas Angli mungkin? Oh, boleh, Pak. Terima kasih, Mbak Cinta. Kesan pesannya ya. Pesan-pesannya sih untuk yang menonton ini atau rekan-rekan semuanya, pesan-pesannya yaitu kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita selalu harus bisa menjadi penikmat tempat tersebut, dan bukan jadi penikmat saja, namun bisa menjadi penikmat yang bertanggung jawab. Intinya sih gitu, harus jadi penikmat yang bertanggung jawab. Oke, note ya, penikmat yang bertanggung jawab. Oke, next Mbak Aini. Kalau dari aku pribadi sih simple aja ya. Mungkin kalau nggak bisa jaga itu mending nggak usah merusak. Udah, itu doang sih. Kita tuh intinya harus melestarikan apa yang kita alami. Pokoknya apa yang terjadi sama diri kita. Pokoknya kita tuh harus melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita, itu aja sih semuanya. Bener banget, melestarikannya dan menjaganya ya. Oke, terakhir nih Mbak Salwa. Oke, pesan saya, sayangilah semua makhluk hidup selagi kita hidup, gitu. Itu aja sih. Sayang, intinya sayang ya. Perlu. Iya benar. Wow, luar biasa banget, kesan-pesannya aja bikin merinding nih. Iya, bener banget, Cin. Bintang tamu kita di acara talk show kali ini benar-benar inspiratif banget. Dan pesan-pesan yang diberikan mereka juga benar-benar bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, kalau begitu, terima kasih atas ilmu dan obrolan yang sangat bermanfaat. Semoga Mas Angli, Mbak Sundari, dan Mbak Salwa sehat dan sukses selalu ya. Amin. Amin. Baik, kalau begitu, saya Cinta. Dan saya Gevira. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So tell me, do you want